Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Tetap jaga kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zebazara dan saya dari kelas 9E. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi matematika kelas 9 yakni bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya, bangun ruang sisi lengkung itu apa ya? Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Contohnya, tabung, bola, dan kerucut. Nah, untuk hari ini, saya akan menjelaskan rumus volume dan luas permukaan tabung. Kita langsung aja ke materinya ya. Jadi, tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Unsur-unsurnya antara lain, jadi dari gambar di samping terlihat bahwa unsur-unsur tabung itu ada 7 ya. 7 unsur tersebut ada tutup, yaitu bagian yang berwarna pink pada gambar, ada garis panjang pada tutup yang disebut dengan diameter, garis tinggi, selimut yang berwarna biru pada gambar, ada alas yaitu yang berwarna kuning, ada pusat lingkaran, dan ada jari-jari. Jari-jari merupakan setengah dari diameter ya. Pastinya kalian sudah paham kan tentang unsur-unsur tabung? Oleh karena itu, mari kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Sebelum itu, ada yang tahu gak nih, tabung itu tersusun atas bangun datar apa saja? Seperti yang terlihat dari gambar, tabung itu tersusun atas 2 lingkaran dan 1 persegi panjang ya. Lingkaran itu kita sebut dengan alas dan tutup, sedangkan persegi panjang kita sebut dengan selimut tabung. Dan dari jaring-jaring tabunglah kita dapat mengetahui luas permukaan tabung. Nah, di jaring-jaring tabung tadi terlihat bahwa tabung tersusun atas 2 lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Sehingga, untuk mencari luas permukaan tabung, dibutuhkan rumus luas lingkaran dan selimut tabung. Rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Karena di tabung ada 2 lingkaran, maka rumusnya menjadi 2 pi r kuadrat. Ditambah dengan luas selimut tabung yakni 2 pi rt, dan rumusnya menjadi 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi rt, atau bisa disederhanakan menjadi 2 pi r dikali buka kurung r ditambah t tutup kurung. Untuk rumus volume tabung, bisa kita lihat dari gambar bahwa rumus volume tabung adalah pi r kuadrat tinggi. Tapi, asal-usulnya dari mana ya? Untuk prisma seperti prisma segitiga, balok, kubus, dan tabung, volumenya dapat dirumuskan dengan luas alas kali tinggi. Tabung memiliki alas berbentuk lingkaran, sehingga rumus luas alasnya adalah pi r kuadrat. Oleh karena itu, didapatkan rumus volume tabung yaitu pi r kuadrat tinggi. Contoh soal. Soal pertama, tentukan luas permukaan tabung yang jari-jarinya 21 cm dan tingginya 25 cm. Usahakan pada soal seperti ini, buat terlebih dahulu diketahui, ditanya, dan dijawab agar lebih mudah dalam penjawaban soal. Nah, jadinya gini nih, kalau kita udah buat dik atau diketahuinya, dit atau ditanya, dan jawab. Oh ya, R itu merupakan simbol dari jari-jari ya, sedangkan T merupakan simbol dari tinggi. Nah, cara penyelesaian soal ini, tulis terlebih dahulu rumus luas permukaan agar mempermudah kita dalam penyelesaian soal. Seperti yang sudah saya tulis, luas permukaan sama dengan 2 pi r dikali r tambah t. Sama dengan 2 dikali 22 per 7. Kita menggunakan pi 22 per 7 karena jari-jarinya 21 atau kelipatan dari 7. Dikali 21 dikali buka kurung 21 tambah 25 tutup kurung. 2 dikali 22 44 per 7 dikali 21 dikali 46 didapatkan dari 21 tambah 25.
Coret 21 dengan 7 atau 21 bagi 7 3 sehingga 44 dikali 3 dikali 46. 44 dikali dengan 3 hasilnya 132, dikali 46 hasilnya 6072. Sehingga luas permukaan tabung tersebut adalah 6072 cm². Soal nomor 2. Diketahui sebuah tabung mempunyai luas alas 154 cm². Jika tinggi tabung 8 cm, tentukan luas permukaan tabung. Buat terlebih dahulu, diketahui, ditanya, dan jawab. Sebenarnya soal nomor 2 ini hampir sama dengan soal nomor 1. Namun, di soal nomor 2, kita harus mencari jari-jari tabung terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam rumus luas permukaan tabung. Cara mencari R-nya, pertama, hilangkan terlebih dahulu pi pada luas alas dengan cara mengalihkan pi dengan luas alas namun pi dibalik. Seperti yang saya tulis, 154 dikali 7/22 sama dengan 49 pi. 49 pi didapat dari 154 dicoret dengan 22 hasilnya 7. 7 dikali 7 49 pi. Oh ya, di sini kita menggunakan pi 22/7 karena 154 dapat dibagi dengan 22 dan juga merupakan kelipatan dari 7. 49 pi sama dengan pi R kuadrat. Pi R kuadrat merupakan rumus lingkaran karena pada tabung alasnya berupa lingkaran sehingga untuk mendapatkan jari-jari kita harus menggunakan rumus luas lingkaran. Coret pi dengan pi sehingga tersisa R kuadrat sama dengan 49, akar 49 sama dengan 7. Setelah mendapatkan R, barulah kita bisa memasukkannya dalam rumus. Seperti yang saya tulis, masukkan ke rumus luas permukaan 2 pi R dikali buka kurung R tambah T tutup kurung sama dengan 2 dikali 22/7 kali R-nya sama dengan 7 dikali 7 ditambah 8. 2 kali 22 sama dengan 44/7 kali 7, 7 tambah 8 kali 15. Coret 7 dengan 7 atau bagi 7 dengan 7, 7 bagi 7 1 sehingga 44 kali 15. 44 kali 15 hasilnya adalah 660 cm². Sehingga luas permukaan tabung tersebut adalah 660 cm². Soal nomor 3. Diketahui luas selimut tabung 1256 cm². Jika tinggi tabung 10 cm, tentukan luas permukaan tabung. Sama seperti soal sebelumnya, buatlah diketahui, ditanya, dan jawab terlebih dahulu. Sama seperti soal-soal sebelumnya, soal ini juga menanyakan tentang luas permukaan tabung. Namun, yang membedakan di sini yang diketahui adalah luas selimut dan tinggi. Sehingga kita juga harus mencari jari-jari terlebih dahulu. Sama seperti nomor 2, untuk mencari R atau jari-jari, hilangkan terlebih dahulu pi pada luas selimut. Caranya, membagi luas selimut dengan pi. Di sini kita memakai pi 3,14 karena 1256 bukan merupakan kelipatan 7 dan tidak bisa dibagi dengan 22. Sehingga 1256 dibagi dengan 3,14 sama dengan 400 pi. 400 pi sama dengan 2 pi R10. 2 pi R10 berasal dari rumus luas selimut yaitu 2 pi RT. Karena T atau tinggi telah diketahui sehingga masukkan dalam rumus. Coret pi, lalu tinggal 400 sama dengan 20R. 20R sama dengan 400. R sama dengan 400 dibagi dengan 20. R sama dengan 20. Masukkan ke dalam rumus luas permukaan tabung. 2 pi R dikali R tambah T sama dengan 2 dikali pi-nya 3,14 dikali R-nya 20 dikali 20 tambah 10. 2 kali 3,14 hasilnya 6,28 dikali 20 dikali 30. 30 didapatkan dari 20 ditambah 10. 6,28 dikali 20 kali 30 hasilnya 600. Hilangkan 2 nol pada 600 sehingga
6,28 menjadi 628 dikali 6 hasilnya 3.768 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 3.768 cm kuadrat. Soal nomor 4, tentukan volume tabung yang memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 16 cm. Masukkan ke dalam rumus volume tabung yaitu pi R kuadrat tinggi. Pi yang kita gunakan adalah 22/7 karena 14 atau jari-jarinya merupakan kelipatan dari 7. Sama dengan 22/7 kali 14 kali 14 dikali dengan 16. 14 dicoret dengan 7 atau 14 dibagi dengan 7 sama dengan 2, sama dengan 22 kali 2 kali 14 kali 16. 22 kali 2 sama dengan 44 dikali 14 dikali 16. 44 dikali 14 sama dengan 616 dikali 16 sama dengan 9.856 cm pangkat 3 atau cm kubik. Sehingga volumenya adalah 9.856 cm kubik. Soal nomor 5, diketahui sebuah tabung mempunyai luas alas 84 cm kuadrat. Jika tinggi tabung 12 cm, tentukan volume tabung. Buat terlebih dahulu diketahui, ditanya dan menjawab. Nah, untuk soal ini kita gak perlu nih pakai rumus pi R kuadrat tinggi. Pada video penjelasan rumus volume, saya pernah jelaskan bahwa untuk prisma seperti prisma segitiga, balok, kubus, dan tabung, rumus volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Sehingga untuk soal ini, langsung aja kita kalikan luas alasnya dengan tinggi. Jadi, luas alas kali tinggi, luas alasnya 84 dikali tingginya 12. 84 dikali 12 hasilnya adalah 1008 cm kubik atau cm pangkat 3. Sehingga volume tabung tersebut adalah 1008 cm kubik. Nah, itu dia penjelasan dan contoh soal dari volume dan luas permukaan tabung. Jadi, ada 3 rumus nih yang wajib kita pahami. Yang pertama, rumus luas selimut tabung, yaitu 2pi RT. Rumus luas permukaan tabung, yaitu 2pi R dikali buka kurung R tambah T tutup kurung. Dan yang terakhir, rumus volume tabung, yaitu pi R kuadrat tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.